Minasan, konnichiwa. Ima kara Nihongo benkyou shimashou. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang bab 4. Baik, pada bab 4 ini kita akan belajar mengenai perubahan kata kerja. Oke, sebelum kita lanjut ke perubahan kata kerja, kita pelajari dulu kosakata yang akan digunakan pada bab ini ya minasang. Yang pertama ada pergi, ikimasu. Ikimasu. Yang kedua, pulang, kaerimasu. Kaerimasu. Yang ketiga, ada tidur, nemasu. Nemasu. Yang keempat, ada okimasu. Bangun, okimasu. Hai. Kosakata berikutnya adalah mengenai kata keterangan waktu. Yang pertama ada hari ini, yaitu kyou. Kyou. Berikutnya ada besok, ashita. Ashita. Ashita, ashita. Berikutnya ada kemarin, kino. Kino. Hai. Dan yang terakhir ada lusa, asatte. Asatte. Hai. Oke. Berikutnya kita masuk ke bagaimana sih cara mengubah kata kerja. Nah, di sini ada tabelnya ya minasang. Jadi, perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang, di sini ada kata kerja positif, negatif, kata kerja positif lampau atau yang sudah terjadi, kata kerja negatif lampau. Contohnya, di sini ada ikimasu, pergi. Kata kerja negatifnya menjadi ikimaseng. Ikimaseng menjadi tidak pergi. Dan kata kerja positif lampau menjadi ikimashita. Ikimashita artinya kegiatannya sudah dilakukan. Jadi kita bisa artikan sudah pergi. Kata kerja negatif lampau atau yang tidak dilakukan tapi sudah berlalu menjadi ikimaseng deshita. Ikimaseng deshita, tidak pergi tapi lampau. Misalnya kemarin tidak pergi, kita bisa bilangnya tidak perginya ini menggunakan ikimaseng deshita. Misalnya lagi di sini ada tidur ya. Tidur itu bahasa Jepangnya nemasu. Nemasu. Negatifnya menjadi nemaseng. Tidak tidur. Kata kerja positif lampaunya atau yang sudah dilakukan menjadi nemashita. Nemashita artinya sudah tidur. Negatif lampaunya menjadi nemaseng deshita. Nemaseng deshita. Contoh berikutnya di sini ada okimasu, bangun. Negatifnya menjadi okimaseng. Okimaseng, tidak bangun. Positif lampaunya menjadi okimashita. Okimashita, sudah bangun. Negatif lampaunya menjadi okimaseng deshita. Okimaseng deshita. Seperti itu ya perubahannya minasang. Di sini positifnya berakhiran mas, maseng, mashita, dan maseng deshita. Seperti itu ya minasang. Mari kita lanjut ke contoh kalimatnya. Sini yang pertama ya, ada kemarin pergi. Maka dalam bahasa Jepangnya kita bisa bilang kino ikimashita. Kino ikimashita. Pakainya bentuk mashita ya, sudah terjadi karena di sini kata keterangannya kemarin. Kino ikimashita. Kemarin pergi atau sudah pergi. Contoh berikutnya di sini ada lusa ya, lusa pulang. Maka kita bisa bilang sumimasen ne, besok maksudnya.
besok. Ashita ya. Ashita kaerimasu. Ashita kaerimasu. Besok pulang atau akan pulang. Di sini pakai bentuknya mas biasa aja ya. Karena di sini kejadiannya memang belum terjadi. Jadi pakainya bentuk mas saja. Ashita kaerimasu. Besok pulang atau besok akan pulang. Oke, berikutnya kita akan belajar cara menyebutkan waktu dalam bahasa Jepang. Sebelum kita masuk ke dalam cara menyebutkan waktu, kita harus tahu dulu ya minasang, angka dalam bahasa Jepang. Ichi. Ichi. Ichi itu 1. Ni. 2. Sang. 3. 4 atau shi artinya 4. 5. 6. 7 atau shichi itu 7. 8. 9 atau ku itu 9. 10. 11. 11. 12. Seperti itu ya minasang, angka 1 sampai 12 dalam bahasa Jepang. Berikutnya kita akan menyebutkan waktunya ya dalam bahasa Jepang. Jadi untuk menyebutkan waktu, misal jam 7, jam 8. Kalau bahasa Indonesia jamnya kan diletakkan di depan ya minasang. Tapi kalau di bahasa Jepang, J-nya untuk jam diletakkan di belakang. Contoh, di sini ada jam 7 ya. Maka dalam bahasa Jepang, shichiji. Jam 7. Kemudian jam 9 misal. Maka kita bisa bilang kuji. Jam 9. Berikutnya kita akan berkenalan dengan partikel ni. Partikel ni yaitu partikel penanda waktu. Misal kita mau bilang pada jam 7, kita bisa bilang shichiji ni. Nah, artinya nih ini bisa kita artikan pada ya minasang, untuk menunjukkan waktu. Pada jam 7 shichiji ni. Pada jam 9 kuji ni. Dibalik ya minasang, pada jam 9. Jam 9-nya dulu di depan, jam baru pada kuji ni. Seperti itu ya. Contoh kalimatnya, misal di sini ada jam 7, kemudian dia bangun. Nah, bahasa Jepangnya kita bisa bilang shichiji ni okimasu. Shichiji ni okimasu. Bangun pada jam 7. Berikutnya di sini ada jam 10 tidur. Kita bisa bilang juji ni nemasu. Juji ni nemasu. Tidur pada jam 10. Supaya mudah mengartikannya, kita boleh mengartikan dari belakang ya minasang. Di sini nemas ni jiju. Tidur pada jam 10. Seperti itu ya. Kemudian contoh kalimat berikutnya, di sini ada kemarin jam 6 pergi. Maka kita bisa bilang kino rokuji ni ikimashita. Kino rokuji ni ikimashita. Di sini pakainya mashita ya minasang, karena di sini adalah lampau. Kino kemarin patokannya ya. Kemarin pergi pada jam 6. Berikutnya di sini ada besok jam 5 bangun. Oke, kita bisa bilang ashita goji ni okimasu. Ashita goji ni okimasu.
Besok bangun pada jam 5. Seperti itu ya Minasang.